arkanus saumi ithnani. Ar-ruknul awwalu an-niyatu sawa'un akana fardhan am naflan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa tajibun niyyah likulli yaumin. Al-farqu baina niyati shaumil fardi wa niyati shaumin nafli. Niyatu shaumil fardi al-awwal yadakhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri fayajibu tabayyitun. Atsani yajibu at-ta'yinu karamadona au kafaratin au nadhrin au qada'in. Ats-tsalis la yajuzu an yajma'a baina shaumi faradaini fi yaumin wahidin. Niyatu shaumin nafli yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi wa yastamirru ila zawali fala yajibu at-tabayyitu. La yajibu ta'yinu illa in kana shaumu muaqqatan kayaumi arafata alal mu'tamida. Yajuzul jam'u baina shaumi naflaini fa aktsara bi niyatin wahidatin. Wa yasihu an yanwiya fi shaumin nafli ba'da tulu'il fajri walakin bi syarataini. Al-awwal an takuna an-niyatu qabla zawali dukhuli waqti zuhri. Ats-tsani an la yata'ata syai'an minal mufattirati min tulu'il fajri ila waqtin niyah. Kita masuk ke rukun puasa, ada dua. Yang pertama itu adalah niat, ruknul awal. Baik itu puasa fardu atau puasa sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu ya, dengan niat, bergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Hingga niat ini memegang peranan penting di dalam hal ibadah. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i wajib niat itu setiap hari. Karena apa? Puasa itu harian, ya, sehari selesai. Sementara di dalam mazhab Malik itu cukup sebulan itu diniatkan sekali. Karena sabda firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menjumpai bulan itu hendaklah dia puasa. Nah, ini beda pendapat. Hati-hatinya ya, tiap hari diniatkan puasa. Kemudian perbedaan niat puasa fardu dan puasa sunnah itu disajikan di dalam tabel di halaman 440 itu. Yang pertama niat sunnah, niat puasa fardu itu yadkhulu waqtuha min ghurubis syamsi. Masuk waktunya itu dari terbenamnya matahari. Kemudian ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar. Fayajibut tabyid, maka wajib tabyid, yakni meniatkan puasa di malam hari itu wajib. Ini niat puasa fardu. Jadi setelah berbuka itu niat puasa sudah enggak harus setelah tarawih. Biasanya orang setelah tarawih baru nawaitu shoma ghadin. Ya setelah berbuka boleh berniat atau sebelum subuh. Ya, atau waktu sahur niat puasa. Kalau puasa sunnah itu waktunya sama, masuk waktunya dari terbenam matahari, kemudian wayastamirru ila zawal, berlangsung sampai waktu zawal, yakni ya waktu zuhur. Fala yajibut tabyid, tidak wajib untuk niat di malam hari, tidak. Jadi kalau mau puasa sunnah itu ya jam-jam 11 itu sudah masih boleh niat puasa, tapi nanti ada syaratnya, belum sarapan. Ya, belum sarapan. Kalau sudah sarapan baru jam 11 niat puasa ya enggak sah, kecuali nanti ada kondisinya yang sah ya. Ada yang makan dulu sah, itu nanti di halaman berikutnya. Kemudian yang kedua yajibut ta'yin, wajib ta'yin, yakni menentukan jenis puasanya. Itu kalau puasa fardu. Jadi menentukan niat puasa Ramadan. Jadi dalam hati begitu, niat puasa Ramadan besok, atau niat puasa kafaroh, atau niat qadha ya. Jadi tergantung wajibnya apa, itu harus dalam hati dinyatakan di dalam hati, menyengaja itu. Kemudian kalau puasa sunnah la yajibut ta'yin, tidak wajib menentukan. Pokoknya puasa itu. Asumu atau nawaitu shoma ghadin, ya sudah. Besok aku puasa, ya sudah. Atau kalau siang hari ya sudah, aku puasa dalam hati, cukup. Kecuali illa ingkana shaumu muaqqatan, kecuali kalau puasanya puasa muaqqat, puasa yang ada waktunya, seperti puasa Arafah ya, maka diniatkan niat puasa Arafah dalam hati begitu, menurut pendapat yang mu'tamad. Kemudian yang ketiga, untuk puasa fardu la yajuzu ayyajma'a baina shaumi fardhaini fi yaumin wahidin. Tidak boleh menggabungkan dua puasa fardu dalam satu hari. Diniatkan aku puasa qadha sekaligus
puasa Ramadan sekaligus puasa nazar, enggak bisa. Sama seperti sholat itu enggak bisa digabung-gabung. Zuhur sekaligus asar, enggak bisa. Tapi kalau sholat syukrul wudu, tahiyatul masjid, qobliyah, zuhur, 3 ini digabung enggak apa-apa. Untuk sholat sekaligus ada hajat, sekaligus tobat, nah bisa digabung-gabung. Puasa juga begitu, ya juzul jam'u baina shaumi naflaini fa aktsar biniyatin wahidatin. Boleh menggabungkan 2 puasa sunnah atau lebih dengan 1 niat. Misalnya apa? Pas hari Kamis, pas hari puasa putih nanti ya. Kamis yaumul bid, ya. Pas hari apa lagi? Itu bisa digabung. Itu bedanya begitu ya, niat puasa fardu dan sunnah. Nah, bolehnya puasa nafilah, puasa sunnah itu setelah terbitnya fajar, di sini walakin bisyartoini, akan tetapi dengan 2 syarat. Yang pertama, ayyakunan niyatu qabla zawal, ya, yaitu khuli waktu zuhri. Niatnya itu hendaknya sebelum zawal, yakni sebelum masuk zuhur. Yang kedua, alla yata'ata syai'an minal mufattirat. Dia tidak melakukan sesuatu di antara pembatal puasa, min tulu'il fajri ila waktin niyah, dari terbit fajar sampai waktu dia berniat. Jadi belum sarapan, belum ngopi dan sebagainya. Nah, kapan itu boleh? Itu di bawahnya itu, di halaman sebelahnya, ya. Fi ayyi suratin yasihhu shaumun nafli biniyatin ba'da tulu'il fajri ma'a tanawuli syai'in minal mufattirati qabla niyah. Jadi ada boleh setelah sarapan, boleh puasa lagi tetap sah. Itu dalam bentuk seperti apa, ya? Yakni suratuhu idza kana min adatihi ayyasuma yauman muayyanan kal isnaini aw arafah. Jika dia itu kebiasaannya sudah puasa hari tertentu seperti Senin Kamis biasa puasa, atau Arafah biasa puasa, rupanya kada ingat, ya, sarapan. Setelah sarapan baru tahu, oh ini ternyata hari Senin. Nah, masih sah itu puasanya. Masih boleh, ya. Fanasiya dzalikal yaum wa aftara. Dia tahu biasa puasa Senin Kamis, lupa itu hari, kemudian dia berbuka. Wa ba'da dzalika tadzakkara annahu yaumul isnain aw arafah. Setelah itu dia ingat itu hari Senin atau hari Arafah. Fayasihu ayyan wiyas-shaum, ya, maka sah dia berniat puasa bisyarti ayyakuna qabla zawal, ya, dengan syarat itu sebelum zawal. Nah, ini ada catatan kaki, ini sebagian fuqaha mengatakan begitu, ya, jadi tetap sah. Tapi di bawahnya itu ada pendapat Ibnu Qasim, ya, mengatakan inna saumahu la yasih, ya, saumnya tidak sah. Jadi beda pendapat. Nah, kembali ke atasnya akmalun niyah, ya. Niat yang sempurnanya bagaimana? Jadi niat itu sekali lagi perlu kita sampaikan tempatnya di hati. Jadi menyengaja puasa, tidak harus dilafazkan, tidak, ya. Tapi sesempurna-sempurnanya niat dalam mazhab Syafi'i, ya, itu dilafazkan. Ayyatalaffadha mustahdhiran biqalbih. Hendaklah dia melafazkan dan menghadirkan dalam hati. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Atau pakai redaksi yang lain tidak apa-apa. Nawaitu, aku berniat. Namanya niat itu sengaja. Jadi bukannya tidak sengaja. Sengaja. Makanya biasanya orang menerjemahkan sahajaku, ya, misalnya nawaitu an a'takifa, sahajaku beriktikaf. Padahal ya nawaitu memang ya menyengaja, bukannya tidak sengaja. Intinya aku berniat puasa besok, ya, an ada'i fardhi syahri Ramadan, untuk apa? Menunaikan kefarduan bulan Ramadan, li hadhihi sanah, tahun ini. Pakai li atau tidak masalah. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Mau dikatakan fardon juga boleh, tapi tidak wajib. Tidak wajib di dalam hati dikatakan fardon. Sebetulnya cukup aku niat besok puasa Ramadan, cukup begitu. Ini seutama-utamanya niat. Ini rukun pertama, jadi tentang niat. Ar-ruknu tsani, rukun kedua, tarku mufattirin, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Zakiron, kalau dia ingat. Mukhtaron, atas pilihan sendiri. Ghaira jahilin, dia tidak bodoh. Ya. Jahilin ma'dzurin, bodoh yang dimaafkan. Fala yabtulu shaumuhu idza aftara nasiyan au makruhan au kana jahilan ma'dzuran bijahlihi. Maka tidak batal puasanya
jika dia berbuka karena nasian, lupa, au makruhan atau dipaksa berbuka, atau dia tidak mengerti, ya, nggak tahu ini kalau makan ini membatalkan puasa, tapi nggak taunya itu kalau nggak tahu yang dimaafkan. Makanya ada apa lucu-lucuan di bahasa Arab itu, man akala nasian ya batola saumuhu. Kalau orang Indonesia begitu, barang siapa makan nasi maka batal puasanya. Kalau orang Arab, man akala nasian la yabtulu saumuhu. Barang siapa makan nasian, bukan nasi tapi lupa, maka tidak batal sholatnya, enggak batal puasanya. Nasian di sini jangan nasi artinya. Nasian itu artinya lupa. Kalau diartikan nasi ya batal. Kemudian apa al-jahil al-ma'dzur? Orang jahil yang dimaafkan di sini huwa wahidun min isnain. Itu adalah satu dari dua golongan ini. Al-awwal man nasya'a ba'idan 'anil ulama. Yang pertama, orang yang dia hidup tumbuh jauh dari ulama, maka dia makan saat puasa dengan alasan tidak tahu, ya tidak batal. Dia jauh dari ulama, ya. Kalau sekarang kayaknya hidup di mana yang begini? Di pelosok, tidak ada internet, tidak ada apa-apa, ya bisa jadi. Tapi selama ada internet, ya biasa aja nonton YouTube sampai alasan tidak tahu kalau makan membatalkan puasa, ini kebangetan. Tidak bisa ditolerir, tidak tahu itu ya tetap dia batal. Kemudian yang kedua, wa man kana qariba ahdin bil Islam. Yani orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, ada yang kisah sahabat Muawiyah bin Al-Hakam itu yang saat sholat berpandir pun tidak batal sholatnya. Karena jahil yang ma'dzur.